Halo Amitia People, kembali lagi dalam podcast Tamu CEO bersama saya, Rucita Permatasari. Kali ini saya berkesempatan ngobrol seru, mengulik perjalanan Bapak Budianto Huang, driver taksi yang sempat viral bulan Mei lalu. Karena suguhan taksinya yang luar biasa. Seluar biasa apa sih suguhannya? Penasaran? Sebelum nonton, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Hai, saya Rucita Permatasari, CEO Amitia Hotel. Kembali lagi dalam program acara Tamu CEO, Inspiring Vibe Only. Hari ini tentunya saya akan bersama dengan sosok orang spesial yang menginspirasi untuk kita semua. Pasti penasaran siapakah dia? Akan saya panggil Bapak Huang. Halo ya, Bapak, apa baik, kabar? Ibu, baik, puji Tuhan. Sehat selalu untuk kita semua. Amin. Bapak gimana kabarnya, juga sehat? Puji Tuhan, sehat selalu Bu, bersama keluarga untuk kita semua. Pak, saya ini mau nanya ya, Bapak kan sempat viral nih. Ya. Ini panggilannya Pak Huang atau Mister Huang atau Suhu Huang atau gimana nih? Terserah panggil apa boleh, kita nggak ada masalah Ibu. Bapak asli Surabaya ya? Pontianak Ibu. Oh, dari Pontianak. Ya. Berarti merantau ya Pak ya? Merantau dulu, merantaunya Jakarta dulu, baru ke Surabaya. Itu 10 tahun di Jakarta, waktu 94 sampai 2004 pindah ke Surabaya ya. Ibu. Ya. Oke. Sama istri semuanya pindah ke Surabaya. Tapi aslinya berarti istri juga bukan orang Surabaya ya Pak ya? Semua Pontianak. Oh, dari Semua Pontianak ke iya, Surabaya. betul. Nah, Pak, kemarin ini kan saya melihat viralnya Bapak ini karena memberikan camilan-camilan apalah ya di dalam taksi. Iya. Itu inspirasinya Bapak dari apa? Dan itu saya lihat momennya waktu COVID ya. Betul. Bener kan Pak ya, dimana COVID tuh orang juga lagi susah banget. Bapak malah kasih customer ini camilan-camilan. Nah gimana Ya. Pak? Ini inisiatif kita sendiri Ibu. Kita masih hidup di bumi ini, kapan kita bisa berbuat kebaikan? Buat kebaikan itu baik sekali untuk semua orang. Berbagi itu indah. Benar. Jadi kita nggak lihat si A, si B, sukunya, agamanya enggak. Itu kita semua bersaudara, gitu Bu. Jadi intinya adalah kita berbagi ya selama kita bisa ya. Betul Ibu. Jadi itu teman-teman Amitia People. Jadi kita itu walaupun kita dalam keadaan susah ataupun senang, kita harus tetap bersyukur. Betul Ibu. Intinya seperti itu. Pak Huang, waktu Bapak ini tiba-tiba viral, reaksinya Bapak gimana? Kaget atau gimana Pak? Kan nggak ada niatan ya pasti ya. Betul, kaget sekali Bu. Itu gara-gara satu penumpang dikecewakan taksi juga. Akhirnya saya dapat orderan dia di Hotel Swiss Bell. Saya bukain pintu, menghormati, menghargai, selamat datang di Bluebird. Sampai di dalam dia terkejut. Kok banyak camilan sekali, Bapak jual kayak supermarket? Saya bilang, enggak Bapak, ini kita berbagi kepada semua. Wih, hati Bapak mulia sekali. Akhirnya dia curhat, katanya, saya tadi malam dapat taksi nakal Pak. Kenapa? Katanya diputar-putar. Oh gitu. iya. Jadi memang sering ya banyak kekecewaan. Kadang-kadang orang mungkin tamu dari luar kota ya, luar Surabaya, akhirnya diputer-puter karena nggak tahu ya. Jadi mereka merasa kecewa juga, padahal belum tentu. Kadang-kadang customer ini kan bisa jadi dia ada janjian mungkin ya Pak ya, atau waktunya mungkin istirahat juga ya. Betul. Iya, jadi kejujuran itu penting dalam bekerja ya Pak ya. Betul. Karena saya nomor satu jaga kejujuran. Kedua nggak boleh bohong, itu aja. Iya benar, karena di situ rezeki ya Pak ya. Untuk kita semua. Nah, gimana awalnya sih Bapak kok bisa kepikiran tuh jajan tuh banyak banget pilihannya, atau Bapak mikir tamunya Bapak ini kebanyakan sukanya ini, atau misalnya kadang-kadang mereka ada yang mabuk darat atau apa gitu Pak, kok bisa kepikiran jajanan ini atau gimana ini, atau searching dulu Pak
kira-kira searching di Google, apa sih jajanan favorit sekarang atau gimana? Kalau untuk saya lihat itu, kalau kita jasa di transport ya Bu ya, saya lihat obat-obatan itu perlu sekali. Kadang-kadang ada mabuk, kita beli obat antimo. Ada yang pusing juga, kita kasih Panadol. Ada yang pilek atau gimana, kita kasih Decolgen. Kalau untuk batuk atau apa, kita kasih Conidin. Lengkap, itu semua sirup, jadi tinggal minum pakai air gitu. Jadi Bapak udah kepikiran ya, karena pengalaman Bapak selama ini ya. Berarti Bapak udah berapa lama ini bersama Bluebird? Masuk 4 tahun Ibu. Udah? Masuk 4 tahun. Oh, udah 4 tahun. Iya, Oke. Sebelumnya Bapak juga bekerja di bidang transport atau gimana? Enggak, saya dulu usaha. Saya lihat itu kayaknya bisa pandemi, ternyata betul. Tahun 2020 itu kan pandemi ya. Jadi kita berinisiatif, kita pindah ke jasa lebih baik. Kenapa? Kalau kita pelayanan baik, orang pasti cari kita. Ya, benar. Betul. Jadi saya lihat usaha ke depannya makin susah. Bener kan, banyak ya usaha yang banyak yang susah waktu pandemi itu. Dan Bapak waktu zaman pandemik itu kan pasti sepi juga ya Pak ya? Ya betul Bu. Tapi puji Tuhan itu masih ada langganan sih cari kita. Soalnya mobil kita selalu steril, bersih. Habis bawa orang, kita bersihkan bawahnya, lantainya, sama tempat duduk, sama pintu kita bersihkan pakai sanitizer. Udah kita pakai SOS, kita pakai yang eukaliptus untuk semprot ruangan. Jadi untuk menjaga untuk kita juga sama untuk pelanggan kita semua. Berarti udah termasuk SOP ya Pak ya di dalam perusahaan yang Bapak jalani. Betul. Lalu memang benar ya, jadi kita itu sebagai yang bekerja di bidang jasa itu harus mengikuti SOP, karena SOP itu sendiri apalagi di zaman pandemik sangat harus kita jalankan karena untuk kesehatannya kita sendiri ya Pak. Betul. Dan customer kita. Betul. Nah, setelah Bapak viral nih, ada nggak tanggapan atau Bapak dipanggil sama atasan Bapak di perusahaan atau gimana Pak? Ada. Itu waktu viral itu langsung dipanggil GM Manager yang di Surabaya, minta ke kantor. Akhirnya ada dapat penghargaan juga dari perusahaan Bluebird yang ada dari Jakarta juga gitu. Ya, kita selalu berbuat baik kepada orang, orang pasti senang. Iya, pasti kita juga akan mendapatkan kebaikan itu. Betul, ya Pak ya, secara tidak langsung. Kita membantu orang, kita tanpa pamrih, kita selalu ikhlas membantu orang. Soalnya ada yang sakit, kita bantu, gendong, segala macam. Itu waktu pandemi itu kan bahaya sekali ya. Iya benar. Tapi sampai kadang-kadang kita antar orang sampai di IGD kan orang ada yang sampai ya? tutup kan, nggak berani. Kita beranikan, udah habis itu kan kita harus bersihkan badan kita, pulang untuk ganti pakaian atau apa, mandi gitulah, supaya kita saling menjaga gitu. Bener, jadi nggak ada masalah ya sebenarnya ya kita untuk saling membantu. Betul. Kira-kira saya ingin tanya ya, karena kan saya sebelumnya juga belum kenal Pak Uwang. Betul. Sebelum Pak Uwang viral dengan sesudah, ada perbedaannya nggak? Bapak mungkin menjadi menjadi artis atau apa gitu Pak, atau banyak yang endorse atau gimana Pak? Iya, semenjak itu viral itu tiap waktu, tiap jam, tiap menit pasti orang telepon minta dijemput lah, kadang-kadang di mana kita melayani sampai selesai. Tapi terlalu banyak orang pesan, kita nggak bisa terhandle. Iya. Kita minta suruh teman yang mereka belum dapat argo, kita membantu mereka supaya mereka bisa mendapat argonya juga. Iya, ya, saling berbagi support itulah. Berbagi itulah. Begitu Bu. Terus kan Bapak udah berkeluarga juga ya. Waktu Bapak viral gini, keluarga gimana Pak reaksinya? Ya, sangat gembira sekali bisa membantu orang, menolong orang ya, gitu, berbagi lah. Sangat mendukung sekali gitu.
Ibu. Mereka juga itu ya kaget juga karena Bapak Iya, tiba-tiba betul. viral padahal cuma hal-hal Betul. sepele ya dipikirnya ya Pak ya, benar. Betul. Pak, kalau sebelum bergabung menjadi driver, Bapak ini kerja di mana sebelumnya? Saya dulu usaha main tas. Udah itu tasnya saya udah nggak main lagi. Udah saya pindah ke jasa sampai sekarang. Oh, dulu usaha tas ya Pak ya. Iya, Berapa betul. lama itu Pak sebelumnya? Dulu ada 5 tahun, 6 tahun gitu kan. Oh, sebelumnya di Jakarta ya Pak ya? Enggak, di Surabaya. Oh, di Surabaya. Oke. Betul. Pernah nggak Pak, selama Bapak menjadi driver Bluebird itu pernah ada kejadian lucu atau serem atau apa yang nggak terlupakan bagi Bapak sendiri selama? Banyak sekali Bu, ada yang mabuk. Oh ya, mabuk ya, berarti malam ya Pak ya? Subuh ya? Bukan subuh Bu, itu siang hari. Waduh, siang Pas hari udah saya mabuk di ya? Blauran, saya nggak tahu dia suruh tukang parkir panggilkan. Saya nggak tahu itu mabuk. Sekali masuk ke dalam mobil, mabuk langsung tidur. Aduh, bau alkohol. Aduh, gimana ini? Bapak nggak tahu juga gimana kan? Mau kemana ini Pak? Ke sana. Udah mabuk-mabuk. Aduh, bingung ini. Semoga saya dalam hati doa, semoga jangan Nggak kenapa-kenapa ya Pak ya? ada apa-apa kan susah juga. Jangan muntah juga ya. Takut muntah, kita kan kena denda PR juga ya? perusahaan gitu. Udah sampai di tempat Semun Kali sana, dia turun, baru muntah Bu. Untung nggak muntah. Mau tagih dia uang, dia pura-pura udah nggak mau bayar sih, udahlah itu uang itu beramal buat dia gitu. Biarkan aja deh. Ada suka dan dukanya juga, ada dari kita bawa dari Royal Plaza mau ke Benowo, dia bawa anaknya yang kecil-kecil, katanya uangnya nggak cukup. Udah, sisanya ibu ada berapa, bayar aja. Sisanya saya yang bayar gitu. Ada suka dan dukanya, pasti ada, setiap pekerjaan kita ada. Pokoknya kita selalu diskurin, nikmatin aja. Benar-benar, berarti juga ada ini ya dukanya ya Pak ya, ternyata Betul, jadi driver betul, gitu. betul. Bapak pernah nggak misalnya kayak kita nih ya, kadang saya naik taksi itu kadang-kadang lupa nih handphone. Iya, Pernah ada. nggak Pak? Sering ya kayak gitu ya? Ketinggalan ada handphone, saya kembaliin. Orangnya senang sekali. Jadi saya buat video untuk bukti, saya lapor ke operasional, ke Bluebird, supaya kan kita HP-nya kita udah kembaliin ke beliau gitu. Jadi kita dapat penghargaan juga dari Bluebird gitu. Oh, pernah juga ya? Ya, Iya, saya soalnya juga pernah pakai, langsung panik juga. Soalnya nomor satu kita jaga kejujuran, nah kedua Iya, nggak benar. boleh bohong. Itu aja, pokoknya kita bukan milik kita harus kembaliin. Benar. Pak, pernah nggak dengan pelayanannya Bapak ini, menurut saya kan sudah cukup terbaik lah, memberikan usaha terbaik, tapi Bapak pernah nggak dapat komplain juga kira-kira dari customer? Komplain setiap orang kan pasti ada berbeda-beda ya. Ada yang ya gimana ya, susah ngomong. Mereka tuh ada yang sampai senang pakai kita terus, ada yang nggak mau pakai, katanya udah nggak pakai ke mana, nggak kesini lagi. Ada yang cari kita juga gitu. Tergantung itu sih penumpang sih Bu. Bervariasi ya, Iya, jadi bervariasi, kalau banyak masalah komplain, tapi berarti overall nggak ada komplain Ya, lah kalau saya kita bilang. kita pelayanan yang terbaik sih untuk Jadi mereka. Bapak sudah usaha maksimal. Kalau visi saya kan melayani sepenuh hati dengan kasih. Kasih itu kan penting sekali untuk kepada semua orang. Iya Pak. Tapi Berarti kita nggak lihat kalau orang. misalnya ini ada customer Bapak misalnya nih, kita naik, argunya udah jalan, tapi ketiduran, Bapak berani bangunin nggak ya kira-kira? Ayo. Pernah nggak Pak ada kejadian gitu? Ini tidur nih, Bapak udah hanterin sampai, tapi orangnya nggak bangun-bangun Pak? Nggak pernah sih. Oh, nggak Selama pernah ini ya? Masih belum Ini pernah kayaknya sih. Bapak belum pernah dapat yang anak-anak muda nih Pak, Iya. yang bandel-bandel gitu ya. Iya. Tapi ada yang pernah yang tidur sampai di tujuan dia udah tahu. Udah bangun ya, Udah tahu juga gitu. Soalnya kan di dalam saya kan ada bantal juga Bu, jadi mereka bisa tidur. Aduh, nah pakai ini itu. Pak bisa bahaya nih kalau yang anak muda bisa tidur lama nih. Itu Bapak, kita setiapin itu semua ada. kalau dari paling jauh gitu ada nggak Pak yang nganterin sampai keluar kota?
Ada Bu, kita biasa sampai ke Malang. Oh, ke Malang. Iya, Wow. ada yang sampai Mojokerto juga, ada yang Jombang, ada yang Gresik, ada yang di daerah Lamongan juga. Sampai di ini tanggal 7 ini mau ke Blitar. Oh, jauh juga ya. Udah janjian sih dari jauh-jauh hari. Ya, kita baik sama orang, gara-gara viral semua pada mau coba mobil saya, Ibu. Order ya, iya, bener. Saya kadang-kadang kasih ke teman kan, ada yang mau, ada yang nggak mau. Kenapa? Mereka penasaran, gimana ya di lain dengan saya, mobilnya gimana, camilannya banyak nggak, benar nggak? Orang kan nggak percaya kan? Iya. Semenjak udah pakai baru benar-benar tahu, benar-benar pelayan yang luar biasa katanya. Wah, nanti mungkin Bapak next tahun depan bisa-bisa nih Bluebird-nya ganti Bluebird yang Tesla ya kali ya, yang non listrik kali ya. Iya, ini nanti rencana perusahaan Bluebird katanya udah datangkan 500 unit. Waduh. Yang mobil listrik Bu, semua katanya. Nah ini nanti repot nih, maunya katanya mobil listrik tapi pilihnya drivernya Pak Uang. Pak Uang bingung ini nanti bagi jadwalnya ya. Ini ada pilihan juga, dia nanti ada datang yang hybrid, jadi bisa untuk minyak sama yang bisa listrik untuk listrik gitu. Iya benar. Kalau yang dalam kota itu pakai listrik ya, yang luar kota pakai minyak gitu. Oke, kalau Pak Uang sendiri ada nggak target untuk diri sendiri atau misalnya mau nanti next pensiunnya pakai gimana, atau Bapak ada, oh kira-kira nanti lah udahlah umur segini saya mau pensiun, mau pingin lihat anak-anaknya Bapak aja deh, atau gimana Pak? Kalau kita sih kerja sampai selama kita masih mampu kita kerja Bu. Kita lihat ke depannya ya udah enjoy sih di Bluebird. Jadi kita ya kerja sampai selamanya gitu Bu. Oh gitu, ya, jadi pelayanan ya, pelayanan full, betul. Totalitas dari Pak Uang untuk Bluebird ya, wow. Ya, betul. Kira-kira ini yang terakhir Pak, mungkin ada pesan-pesan untuk Amitia People, terutama Amitia People ini kebanyakan anak muda Pak, jadi Bapak mungkin kasih masukan untuk anak-anak muda. Ya, kita selalu harus berbuat kebaikan, jangan lelah berbuat kebaikan. Biarpun kita dimanapun kita harus berbuat kebaikan terus. Jangan patah semangat, harus semangat terus sampai selamanya. Itu aja pesanan saya untuk kita. Oke, jadi kita tadi sudah banyak ngobrol dengan Pak Uang karena Pak Uang sudah sangat luar biasa memberikan pelayanan terbaik selama ini untuk Bluebird dan memberikan pelayanan terbaik untuk customer. Oke Pak Uang, terima kasih. Sama-sama Ibu. Waktunya sudah bisa mampir ke Amitia Hotel. Terima kasih banyak. Semoga kita selalu diberkati kesehatan dan sukses selalu. Amin. Tuhan sukses memberkati selalu kita semua. Untuk Pak Uang. Kita untuk kita semua. Iya baik Pak Uang. Hai Amitia People, pastinya kalian pingin sekali kan nyoba naik bersama dengan Mr. Uang. Yang penasaran? Berapa Pak nomornya? 0818 25 8989. Oke, kita catat di sini ya. Jadi ini bisa telepon, WhatsApp juga bisa ya? Lengkap Bu. Wah, oke. Itu nomor lama 10 angka. Iya, 24 jam ya Pak ya? Iya. Kalau bisa jam kerja tapi betul. WhatsApp-nya ya. Janjian dulu lebih baik ya. Jadi kita bisa telayanin dengan baik atur semua. Ya. Betul. Oke, Amitia People jangan lupa dicatat ya di nomor handphone kesayangan kalian. Tamu CEO, inspiring vibes only.